Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anbiya'i wal mursalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak mukjizatnya dibanding para nabi sebelumnya. Beliau adalah nabi yang paling banyak mukjizatnya, melebihi atau lebih dari 2000 mukjizat. Bahkan sebagian ulama mengatakan mencapai 3000 mukjizat. Mukjizat beliau juga lebih agung dari mukjizat para nabi yang lain. Di antara contoh mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih menakjubkan dari mukjizat nabi yang lain, kita semua tahu Nabi Isa alaihi salam di antara mukjizatnya adalah orang yang terlahir buta, maka didoakan oleh beliau langsung bisa melihat. Ini mukjizat yang luar biasa. Tapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih luar biasa, lebih menakjubkan. Suatu ketika sahabat Qatadah ibnu Nu'man di sebuah peperangan, beliau terkena tombak di area dekat matanya. Maka karena terkena tombak itu, maka bola matanya itu copot, lepas. Tapi lepasnya sampai di mana? Ini coplok gitu ya, lepas. Kemudian masih nyangkut dagingnya sedikit di sini. Jadi kiwir-kiwir begitu. Ada di pipi Qatadah ibnu Nu'man. Maka para sahabat setelah mereka berbicara di antara mereka, ini nggak ada jalan lain kecuali kita potong. Maka sebelum itu mereka minta izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang untuk dipotong itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan ke hadapannya Qatadah ibnu Nu'man ini. Maka dihadapkan kepada Nabi, lalu dengan tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan kembali bola mata itu di tempatnya, lalu ditekan sedikit, maka kembali normal seperti sedia kala. Subhanallahil azim. Sudah putus itu urat-uratnya, sudah meleleh di pipi Qatadah ibnu Nu'man. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan ke tempat bola mata itu, kemudian ditekan sedikit, sembuh total seperti sedia kala. Saking sembuhnya itu total, sampai Qatadah ibnu Nu'man di kemudian hari tidak ingat mana di antara dua matanya itu yang pernah terlepas dari kelopaknya itu. Subhanallah, ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih agung lebih menakjubkan dari mukjizat Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang yang buta sekalipun. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan siapa? Anas bin Malik, pelayan Nabi yang melayani Nabi sekitar 10 tahun. Di salah satu kesempatan, ibunda Anas bin Malik, Ummu Sulaim, membawa Anas bin Malik ke hadapan Nabi dan berucap, "Ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas, ud'ullaha lahu." Ya Rasul, ini pelayanmu Anas bin Malik, pelayan kecilmu, tolong doakan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma atil hayatahu wa akthir malahu wa waladah." Maka subhanallahil azim, ya Allah, panjangkan hidupnya, panjangkan umurnya, banyakkan hartanya dan anak keturunannya. Subhanallah, Anas bin Malik yang tadinya pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi meninggal, apa yang terjadi? Allah Ta'ala panjangkan umurnya sampai beliau dikaruniai umur lebih dari 100 tahun. Beliau juga diberikan anak yang banyak, 120 orang.
Jangan tanya biangnya berapa. 120 orang. Allah. Belum ada yang mengalahkan rekor itu mungkin. Banyakkan hartanya. Subhanallah, kebun-kebun kurma beliau luas, banyak. Dan uniknya, kurma itu biasanya 1 tahun berbuah 1 kali. Ini kebun Anas ini setahun berbuah 2 kali. Subhanallah. Saya nggak tahu kalau sawit bagaimana. Ini di sini banyak bos sawit ini. Ya, itu sebagian mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Setelah itu salah satu mukjizat Nabi yang terbesar juga adalah mukjizatul Isra'i wal Mi'raj. Mukjizat yang kita peringati di kesempatan pagi dan siang hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mukjizat Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi saat Nabi berumur 51 tahun 8 bulan 13 hari. Saat beliau berumur 51 tahun 8 bulan 13 hari. Ya, kurang lebih sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah, Nabi SAW memperoleh atau dianugerahi mukjizat Al-Isra wal Mi'raj 1 tahun kurang lebih sebelum hijrah, saat beliau berumur 51 tahun 8 bulan 13 hari. Enggak apa-apa ini. Menurut satu pendapat, Isra Mi'raj itu terlaksana pada tanggal 17 Rabiul Awal, dan pendapat yang masyhur terjadi pada malam 27 Rajab sebagaimana umum kita ketahui. Mukjizat Al-Isra wal Mi'raj ini mukjizatun fiha mukjizat. Mukjizat Isra Mi'raj ini sebuah mukjizat, tapi di dalamnya terdapat sekian banyak mukjizat. Dianya itu sendiri mukjizat dan di dalamnya terdapat sekian banyak mukjizat. Maka tidak heran mukjizat Al-Isra wal Mi'raj ini min kubrayati mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat terbesar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya setelah Al-Qur'anul Karim. Baik, kita akan mulai membaca hadis-hadis yang ada di lembaran-lembaran yang sudah ada di tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ikhlaskan yang kita karena Allah Subhanahu wa taala. Isnadikum ila al-muallif rahimahullah. Qala bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Buraidah an abihi annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kana lailata usriya bi intahaitu ila baitil maqdis فخرق جبريل الصخرة بإصبعه وشد بها البراق. Hadis-hadis yang akan kita baca dan kita bahas ini hanya 7 hadis. Hanya 7 hadis. Di antara 7 hadis ini, yang hadis yang marfu', yang bersandar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya 4 atau 5 hadis. Setelahnya adalah perkataan para sahabat dan sebagian ulama setelahnya. 7 riwayat yang kita sebutkan di sini semuanya bersumber dari kitab Sahih Ibnu Hibban. Dari kitab Sahih Ibnu Hibban.
An Abdullah bin Buraidah an abihi, diriwayatkan dengan sanad Ibnu Hibban kepada Abdullah bin Buraidah dari ayahandanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lamma kana lailata usriya bi, ketika malam aku diisrakan, intahaitu ila Baitul Maqdis, saya sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dinamakan demikian li qadasatihi wa taharatihi. Baitul Maqdis dinamakan demikian liqadasatihi wa taharatihi, karena kesuciannya, kemuliaannya. Juga bisa disebut Al-Baitul Muqaddas, Al-Baitul Muqaddas atau Bait Al-Maqdis. Fa kharaqa Jibril as-sakhrata, maka Jibril melubangi sebuah batu besar yang ada di sana, di dekat Al-Masjidil Aqsa, bi isba'ihi, dengan jari malaikat Jibril. Jadi Jibril alaihissalam saat itu mendatangi Nabi dan membersamai Nabi itu dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia, tentunya beliau mengambil bentuk manusia laki-laki, min ghairi alati dzukura, tanpa alat kelamin laki-laki. Karena kita semua tahu malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan banci. Saat mengambil bentuk manusia pun itu mengambil bentuk laki-laki tanpa alat kelamin. Maka Jibril alaihissalam melubangi batu besar itu untuk apa? Wasyadda bihal buraq, untuk ngikat buraq di sana. Dilubangi itu batu untuk apa? Naruh talinya itu lijam itu apa namanya? Kendali, ya, tali kendalinya itu, ya, kemudian ditalikan di batu yang sudah beliau lubangi dengan jarinya. Buraq kita semua tahu adalah binatang surga, salah satu binatang surga, bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia, tapi apa? Salah satu binatang surga, salah satu binatang surga. Bentuknya panjang, putih, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari peranakan kuda dan keledai. Itu apa? Buraq. Buraq ini ajaib dalam bentuk fisiknya di antaranya. Jadi buraq ini punya sayap, tapi sayapnya di paha kakinya. Jadi bukan di punggungnya, sehingga apa? Saat jalan terbang itu nggak merepotkan orang yang menaikinya. Bayangkan kalau orang kayak naik kayak pesawat begitu kan, ada sayapnya di kanan kiri, kan repot itu, menyulitkan orang yang menaiki. Nah ini pahanya apa? Enda fakhidaihi, ya, di bagian paha dari buraq ini. Jadi di belakang, ya, di belakang, di bagian pahanya, sehingga apa? Dua sayap ini tidak merepotkan orang yang menaikinya. Dan subhanallah, kalau buraq ini naik tempat yang tinggi, naik gitu kan, namanya perjalanan dari Makkah ke Madinah kan nggak datar rata gitu terus tanahnya, ada taikannya, ada turunannya. Pas naik itu yang belakang, dua kaki, ya, itu belakang itu memanjang sehingga posisinya tetap stabil, ya. Nanti ketika turun yang depannya yang memanjang sehingga posisinya tetap stabil. Ketika rata kembali ke bentuk semula. Itu buraq. Kemudian jangkauan langkahnya itu apa? Sejauh matanya memandang. Sekali melangkah sejauh matanya memandang. Itu buraq. Buraq ini tidak hanya dinaiki oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Isra, tetapi buraq ini juga markabul anbiya, kendaraan para nabi. Saat Nabi Ibrahim
mondar-mandir dari Palestina ke Makkah untuk melihat keadaan putranya Ismail dan ibundanya Hajar. Dari waktu ke waktu beliau menggunakan buraq ini. Datang pagi atau siang, malamnya sudah tidur di istirahatnya di Palestina. Jadi mondar-mandirnya menggunakan buraq ini. Ya. Jadi nggak benar kalau ada orang membuat ilustrasi buraq itu cantik begitu. Bukan manusia ini, bukan manusia. Ya, nggak benar juga orang yang membuat ilustrasi malaikat itu dengan bentuk perempuan. Hati-hati ya. Kadang kan katanya dibilang angel itu bayangan orang perempuan. Nah, padahal enggak. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, terus. Bismillah. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu laylata usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqarib min nar faqultu man haula'i ya Jibril faqala al-khutaba'u min ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi," aku melihat di malam aku diisrakan, rijalan, laki-laki, para lelaki. Ini misal, ini gambaran ilustrasi ya. Tuqradu shifahuhum, lidah-lidah atau bibir-bibir mereka dipotong, digunting, bimaqaridha min nar, dengan gunting-gunting dari api. Faqultu man haula'i ya Jibril, Nabi bersabda, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala al-khutaba'u min ummatika. Bukan khatib syahamah, bukan. Al-khutaba'u min ummatika ay fasaqatul wa'adh, orang-orang yang suka ceramah, ngasih nasihat tapi fasik. Ya, tapi apa? Fasik. Fasaqatu al-wa'adh, orang-orang yang suka ceramah, suka ngasih nasihat, ya, tetapi apa? Fasik. Ya'muruna an-nasa bil birri, memerintahkan orang, bil birri ay bil wajibi, memerintahkan orang melakukan kebaikan yang wajib untuk dilaksanakan. Tapi apa? Wa yansawna anfusahum, mereka memerintahkan orang untuk melaksanakan kewajiban sementara mereka sendiri tidak melaksanakan kewajiban itu. Mereka memerintahkan orang untuk meninggalkan yang haram, tapi dia sendiri atau mereka sendiri melanggar yang haram itu. Ya, ini yang dimaksud. Wa hum yatlunal kitaba afala yaqilun, padahal mereka ya membaca Al-Qur'an, ya, tidakkah mereka menyadari keburukan apa yang mereka lakukan itu? Memerintahkan orang melakukan yang wajib tapi dia sendiri tidak melaksanakan yang wajib, yang mungkar, yang haram dia perintahkan orang untuk menjauhi, tapi apa? Dia langgar juga. Ini salah satu fitnah, salah satu bahaya yang mengancam para khutbah, para penceramah. Ya, hati-hati di masa sekarang. Ini salah satu fitnah yang besar sekali. Ya, yang kasus itu, ya, itu banyak yang begitu. Ya, subhanallah, Allahu yusallimuna. Nah, terus. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra bi rihin tayyibatin faqala ya Jibril ma hadhihi ar-rih qala hadhihi rihu mashitati binti Fir'aun wa awladiha bainama hiya tamshutu binta Fir'aun إذ سقط المدرى من يدها فقالت بسم الله
فقالت بنت فرعون أبي قالت بل ربي وربك الله قالت وإن لك ربا غير أبي قالت نعم الله قالت فأخبر بذلك أبي قالت نعم فأخبرته فأرسل إليها فقال ألك رب غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر بنقرة من نحاس فأحميت فقالت له إن لي إليك حاجة قال نعم قال فجعل يلقي ولدها واحدا واحدا حتى انتهوا إلى ولد لها رضيع فقال يا أمتاه أثبتي فإنك على الحق. Nah, hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailata usriya bihi, di malam beliau diisrakan, beliau dalam perjalanan itu melewati atau mencium bau yang wangi. Faqala, maka Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhir rih, wahai Jibril, ini bau wangi apa ini? Ya, maka Jibril menjawab, hadhihi rihu masyitati binti Fir'aun wa auladiha. Ini adalah bau wangi dari kuburan perempuan tukang sisir putri Fir'aun dan anak-anaknya, wa zawjiha, dan juga suaminya. Karena tulang-tulang mereka ini dikumpulkan di satu tempat, di satu kuburan. Ya. Subhanallah, Nabi dalam perjalanan Isra mencium bau wangi dari mana? Dari sebuah kuburan, dari sebuah makam. Maka kita heran kalau ada orang yang anti terhadap kuburan seorang nabi atau seorang wali. Loh, ini Nabi dalam perjalanan Isra aja mencium bau wangi dari sebuah kuburan. Ya, aneh kalau kemudian ada orang ngaku ngerti Islam, paham Islam, tapi anti kepada kuburan para nabi atau orang-orang yang soleh. Ya, bahkan Nabi sendiri pernah cerita tentang kuburan Nabi Musa. Saat beliau melakukan perjalanan Isra ini, Nabi cerita kepada sahabat kuburannya di kawasan ini, kawasan ini. Lalu Nabi bersabda, "Lau kuntu 'indahu la araitukum qabrahu." Seandainya aku di dekat kuburan Nabi Musa, aku perlihatkan kepada kalian kuburan Nabi Musa. Subhanallah. Ya, Nabi itu loh punya perhatian kepada kuburan para nabi yang lain, ya, dan tentunya orang-orang saleh. Nah, ini ada orang menuduh kaum muslimin berziarah ke makam nabi, wali atau orang saleh, lalu dibilang abadatul kubur atau ubatul kubur, para penyembah kuburan. Ini orang buta mata, buta hati. Kenapa buta hatinya? Karena dia tidak mencintai para nabi, orang-orang soleh. Ya, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Isra mencium bau wangi kuburan itu. Dan Nabi pernah bersabda kepada para sahabat saat mengisahkan tentang kuburan Nabi Musa, kalau aku di dekatnya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburan Nabi Musa. Mereka ini buta mata, ya, dan buta hati. Ya, subhanallahil azim. Ini jelas-jelas orang soleh. Ini orang-orang soleh. Siapa ini? Masyitatu binti Fir'aun, suaminya, dan 3 orang putra atau putrinya itu, putra putrinya. Sehingga keluar bau wangi. Kalau ini saja demikian luar biasanya, ini atau sekitar 1000 tahun setelah peristiwa kejadian Masyitatu binti Fir'aun ini, 1000 tahun setelah itu Nabi masih mencium bau wangi dari kuburannya. Maka bagaimana dengan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Kalau ini saja baunya wangi, bagaimana dengan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka beruntunglah kita yang bisa berziarah ke makam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekal akidah yang benar, harta yang halal. Mudah-mudahan bulan Maulid nanti kita bisa bergabung umrah dan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan travel Yayasan Syahama. Amin. Kemudian cerita yang sudah kita kenal, bagaimana kisahnya Masyidah binti Fir'aun itu. Jadi ketika beliau sedang menyisir rambut putri Fir'aun, jatuhlah sisir dari tangannya. Saat beliau mengambil, dia ambil bismillah, dia berucap bismillah. Putri Fir'aun berkata, maksud kamu ayahku? Masyidah ini sebetulnya Masyidah ini profesinya ya. Masyidah itu tukang sisir. Namanya nggak disebutkan. Nggak apa-apa, tukang sisir yang mulia. Tukang sisir ini menjawab, bal rabbi wa rabbukillah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kemudian putri Fir'aun berkata, kamu punya Tuhan selain bapakku? Dijawab oleh perempuan tukang sisir ini, iya, Tuhanku adalah Allah. Kemudian putri Fir'aun mengatakan, saya laporkan ini ke ayah saya. Maka tukang sisir itu mengatakan, silakan. Dikasih tahulah Fir'aun. Kemudian Fir'aun menanyai tukang sisir putrinya ini, alaki rabbun ghairi? Qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Tukang sisir ini tanpa takut menjawab, iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Subhanallah. Ini baru Wonder Woman yang begini nih ya, ini baru Wonder Woman ini. Fa'amara binuqratin, maka Fir'aun memerintahkan agar disiapkan gidir, panci besar dari tembaga, lalu dipanaskan. Dalam sebagian riwayat isinya air saja, sebagian ulama mengatakan ada air dan minyak. Dipanaskan sampai mendidih, kemudian dilemparkanlah suaminya, anak-anaknya di hadapan mata kepala tukang sisir putri Fir'aun ini. Subhanallah. Saat tiba giliran anaknya yang masih menyusu, ya, maka Masyidah ini, perempuan ini sempat kesian, ini ya Allah, ini bocah masih bayi, masih nyusu, mau dilemparkan ke air dan minyak yang mendidih itu. Subhanallah, Allah jadikan ini anak yang baru berumur 7 bulan. Ya, umur 7 bulan lalu bisa berbicara dan berkata, ya ummah uthbuti fa innaki 'alal haqq. Ibundaku, tetap tegarlah engkau karena engkau berada dalam kebenaran. Ini ibnu sab'ati ashhur, baru berumur 7 bulan. Subhanallah. Maka setelah itu tukang sisir ini bilang kepada Fir'aun, saya punya permintaan, tolong nanti kuburkan tulang-tulang kami semuanya di satu tempat. Jangan dibiarkan dibuang, tolong dikuburkan, ya, di satu tempat. Maka Fir'aun menyanggupi, ya, karena bagaimanapun ini perempuan sudah bekerja lama di tempat Fir'aun itu. Maka Fir'aun mengiyakan, dan setelah itu dikuburkanlah dilemparkan anaknya itu, kemudian dia yang terakhir. Maka setelah itu dikuburkan oleh Fir'aun di satu tempat. Maka bau wanginya tercium oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kuburan itu setelah sekitar 1000 tahun setelah kejadian itu. Subhanallahil azim. Nah, terus. Isnadihi min al-mu'allif rahimahullah qala wa an Zirr an Abdullah
رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وعليه 600 جناح ينثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت. Hadis yang keempat dari Zir, dari Abdullah ibn Mas'ud yang dimaksud. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Jibril, aku melihat Jibril 'inda sidratil muntaha. Nabi melihat Jibril alaihi salam 'inda sidratil muntaha, di dekat sidratul muntaha. Sidratul muntaha itu pohon besar, akarnya di langit ke-6 menjulang tinggi sampai langit ke-7, bahkan lebih tinggi lagi. Pohon yang besar, yang indah, ya, daun-daunnya itu lebar-lebar, buah-buahnya itu segentong-gentong begitu, ya, besar. Saat itu Nabi melihatnya dalam bentuk aslinya. Jadi kalau pas mulai menemani perjalanan Isra dan seterusnya itu kan Jibril dalam bentuk manusia. Nah ini pas Nabi berada di langit, ya, beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya, wa alaihi 600 janah, memiliki 600 sayap. Yungtharu min rishihi tahawilu ad-durri wal yaqut, ya, bertebaran di bulu-bulunya itu tahawilu ad-durri wal yaqut, ya, sesuatu yang beda-beda warnanya dalam bentuk semacam mutiara, permata-permata yang memukau. Jadi indah sekali. Itu Jibril yang terlihat oleh Nabi di dekat Sidratul Muntaha, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, farahan bihi, karena begitu cintanya kepada Nabi dan bergembiranya bisa berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya. Jadi Nabi didatangi oleh Jibril itu kadang dalam bentuk manusia, kadang dengar suaranya tapi tidak melihat rupanya. Dua kali Nabi melihat bentuk Jibril dalam bentuk aslinya, lahu 600 janah, punya 600 sayap itu. Terus. Wa an Abdurrahman bin Yazid an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala ma kadzaba al-fuadu ma ra'a annahu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi hullatin min yaqut qad mala'a ma baina as-samaa'i wal ardh. Hadis ini mauquf ala Ibnu Mas'ud. Ini perkataan Ibnu Mas'ud saat menjelaskan firman Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Beliau mengatakan maksud ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, ya, dalam hiasan-hiasan dari mutiara dan batu permata tadi, yaqut, qad mala'a bainas sama'i wal ard, ya, bentuknya besar, ya, menutupi antara langit dan bumi. Terus. Wa qala Abu Hatim qad amara Allah Ta'ala Jibril lailatal Isra an yu'allima Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma yajib an ya'lamahu kama qala 'allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى يريد به جبريل ثم دنا فتدلى يريد به جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى يريد به جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى بجبريل ما كذب الفؤاد ما رأى يريد به ربه بقلبه في ذلك الموضع الشريف ورأى جبريل في حلة من ياقوت
قد ملأ ما بين السماء والأرض على ما في خبر ابن مسعود الذي ذكرناه. Ya. Qala Abu Hatim yang dimaksud pengarang Sahih Ibnu Hibban, Abu Hatim Ibnu Hibban, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Jibril di malam Isra untuk mengajarkan kepada Nabi SAW apa yang semestinya beliau ketahui. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi diajari oleh Jibril, malaikat yang sangat kuat, malaikat yang Nabi lihat bil ufuqil a'la, di ufuk yang tadi dijelaskan, memenuhi antara langit dan bumi tadi. Tsumma dana fatadalla. Kemudian saat peristiwa Mi'raj ini Jibril mendekat kepada Nabi, makanya dijelaskan yuridu bihi Jibril. Fakana qaba qausaini aw adna, yuridu bihi Jibril. Maksudnya apa? Yang mendekat dengan Nabi sampai jaraknya 2 hasta atau lebih dekat itu Jibril, bukan Allah. Jadi jangan salah paham, dalam Islam tidak ada keterangan baik dalam Quran dan hadis bahwa Isra Mi'raj itu Nabi naik ke atas, naik ke 7 untuk bertemu atau bertatap muka, berhadapan kongko-kongko dengan Allah. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk aku perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaanku di bumi dan di langit. Linuriyahu min ayatina. Allah tidak mengatakan liyaltaqiya bina atau liyajtami'a bina. Allah tidak mengatakan bahwa Muhammad diisrakan, dimi'rajkan untuk bertemu dengan aku, enggak. Untuk berhadap-hadapan dengan aku, enggak. Linuriyahu min ayatina, untuk aku perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaanku di bumi dan di langit. Maka sekian banyak keajaiban-keajaiban ciptaan Allah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi di perjalanan Isra. Di antaranya yang sudah kita bahas tadi, ya, kuburan yang sangat wangi, ya, kemudian apa tadi yang sudah kita bahas tadi, perumpamaan orang yang ceramah tapi fasik, kemudian digunting mulutnya, bibirnya dengan gunting dari api tadi, dan seterusnya, dan memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaannya di langit. Maka fa'auha ila 'abdihi ma auha. Di sini para ulama ada beberapa pendapat. Fa'auha ila 'abdihi, sebagian ulama menafsirkan ila 'abdihi ay Muhammad biwasitati Jibril. Nabi Allah mewahyukan kepada hambanya yaitu Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril. Sebagian ulama lagi menafsirkan fa'auha ila 'abdihi, Allah mewahyukan kepada hambanya yakni Jibril. Jibril kan Abdullah, Jibril itu kan hamba Allah. Kemudian Jibril dengan perintah Allah menurunkan wahyu itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dzabal fuadu ma ra'a yuridu bihi rabbahu biqalbihi. Nah, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, bahwa Allah menjadikan hati Nabi mampu melihat Allah. Nabi melihat Allah dengan hatinya. Hati Nabi diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat Allah, melihat zat Allah. Jadi bukan Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya, bukan. Melihat Allah dengan hatinya. Hatinya diberi kemampuan untuk bisa melihat Allah. Karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya, Nabi bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat Allah dengan mata kepala kalian hingga kalian mati. Ya, Al-Imam Malik
berkata, la yural baqi bil ainil faniyah, zat yang kekal abadi yaitu Allah tidak bisa dilihat dengan mata yang fana ini. Mata ini kan bakal fana saat kita mati nanti. Terus وقال أبو حاتم شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب مع الصبيان فأخرج منه العلقة ولما أراد الله جل وعلا الإسراء به أمر جبريل بشق صدره ثانيا وأخرج قلبه فغسله ثم أعاده مكانه مرتين في موضعين. Tadi sudah kita singgung, qala Abu Hatim yang dimaksud Ibnu Hibban. Beliau menjelaskan syaqqa sadrun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiyyun yal'abu ma'as sibyan. Nabi dibelah dadanya. Nabi dibelah dadanya. Saat beliau masih kecil lagi main sama anak-anak kecil yang lain. Tapi kita mesti tahu yal'ab di sini apa? Lahwan mufidan lil badan. Nabi pas kecil itu main-main apa? Permainan yang yufid al badan, yang berfaedah ke badan, yuqawwil badan, menguatkan fisik Nabi. Ya, al-la'ib alladzi laisa fihi idza. Bermain yang tidak menyakiti orang lain. Laisa fihi darar, tidak ada membahayakan orang lain. Ya, laisa fihi sakhafat, nggak mengandung hal-hal yang hina, rendah dan semacamnya. Saat beliau main-main itu, ya, kemudian didatangi oleh Jibril, ya, lalu dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan al-alaqah, qit'atu damin ghalidha, sepotong darah yang kental. Ya, itu dikeluarkan dari bagian dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berapa kali dibelah dadanya? Para ulama ada yang mengatakan 2 kali. Saat kecil, saat diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan beliau, dan qubaila al-Isra, sebelum atau menjelang Isra dan Mi'raj ini. Pendapat yang lain mengatakan 3 kali, ditambah 1 saat menjelang beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qubail al-bi'tsah, menjelang beliau diangkat menjadi nabi juga dibelah dadanya. Ya, semuanya sama, dibelah dari dada sini, ya, sampai hampir mendekati surah, mendekati pusar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelah, kemudian dicuci, ya, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuang itu al-alaqah sauda tadi, yang dengan itu biasanya setan itu menggoda manusia melalui al-alaqah itu tadi. Itu dihilangkan, ya. Meskipun kita tahu namanya setan tidak bisa menggoda seorang nabi dengan masuk ke dalam hatinya atau mempengaruhi hatinya dari luar, ya, dari luar, seperti saat Allah firmankan fawaswasa lahumus syaitan, setan menggoda Adam dan Hawa itu dari luar, ya, bukan dari dalam seperti kalau kita manusia biasa. Kalau manusia biasa, setan qarin itu dan lain itu bisa memasukkan belalainya itu ke hati kita, ya, membisikkan sesuatu, ya, meskipun kita nggak dengar. Bisikan itu bukan berarti sesuatu yang kita dengar, enggak. Yang terbersit di hati, ya, yang buruk-buruk itu, ya. Nah, itu yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Dibelah dadanya, tidak keluar darah, tidak merasakan sakit, ya. Setelah itu apa? Ditutup kembali, ya, oleh Jibril alaihissalam, ya, dan sekali lagi tidak merasakan sakit sama sekali, tidak keluar darah, ya, dan seterusnya. Itu peristiwa syaqqus sadr,
ya, dan ini salah satu mukjizat yang ada dalam mukjizat Al-Isra wal Mi'raj tadi. Tadi kita sampaikan mukjizat Isra Mi'raj itu mukjizat yang di dalamnya ada sekian banyak mukjizat. Di antaranya syaqqus sadr ini, di antaranya juga apa? Infilaqu al-bahril makfuf. Jadi para ulama mengatakan di antara langit bumi ini ada lautan. Lautan yang besar, lebih besar dari laut-laut yang ada di bumi ini. Nah, ini nggak kelihatan. Laut ini nggak kelihatan. Dia diangkat di angkasa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang rantai-rantai yang mengikatnya dari atas, juga tanpa ada yang menyangga dari bawah. Ya, ini kan nggak kelihatan ya. Jangan bilang gimana cara melihatnya Ustaz. Nggak kelihatan. Ya, ini al-bahrul makfuf ya namanya. Para ulama menceritakan bagaimana menceritakan bagaimana airnya. Ada yang mengatakan di situ ada ikan-ikannya ya. Nah, kalau Nabi Musa bisa melewati sungai laut yang setelah beliau melemparkan tongkatnya itu, maka terbelah itu sehingga bisa lewat sesuatu yang kering, jalan yang kering. Nah, ini Nabi SAW dengan naik dari Al-Masjidil Aqsa ke langit itu berarti apa? Menembus ya, infalaqa al-bahrul makfuf ya, terbelah dengan naik Nabi SAW. Ini salah satu keajaiban juga dalam mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Ya, ini materi yang kita bahas ya. Yang setelahnya itu kisah-kisah yang tidak benar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yang katanya Nabi bertemu dengan Allah sehingga jarak antara Allah dan Nabi katanya 2 hasta atau lebih dekat. Ya, ini cerita tidak benar. Yang mengatakan katanya Allah Ta'ala tertutup oleh sebuah sitar begitu, lalu kain yang besar ya yang menutupi, lalu masuk ke dalamnya, lalu bertemu dengan Allah katanya. Ini semuanya perkataan-perkataan yang tidak benar ya. Saya kira itu materi dari min ahaditsil Isra wal Mi'raj, beberapa hadis tentang Al-Isra dan Al-Mi'raj. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya, dan kita akan dengarkan nanti penjelasan lebih lanjut tentang mukjizat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan di akhir majelis ini kami menyampaikan mengijazahkan beberapa hadis yang sudah kita bahas tadi. Ajaztukum bima qara'na minal ahadits 'ala syartil mu'tabar 'inda ahli al-hadits wal athar. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.